Saiki dukun niku tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Wis ribet ya. Terus riyen kata dukun niku orisinal napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit, sehingga dukun dulu itu orisinal. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali. Sehingga saiki dukun kok ngerti alam gaib itu bohong, napa? Wonten nate tiyang bodoni dukun yo ngandel. Pak dukun, kula kelangan duit 10 juta. Jadi dukune wah sing nyolong ra adoh. Barang besar jawab ngono kan adu-adu dari sing nyolong. Jari sing camong, saya kon dukun audit 10 juta atau duwe kok kecolong Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemarin kita ngaji ketika Rasulullah dioperasi kalian 3 malaikat, itu Halimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula, apa? Kembali semula. Falam maroat monggo semangsane ningali sapa Halimah ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Halimah taat sapa Halimah Nabi ditingali saliman ingkang selamat minal ahwali saing pira-pira prahara saking pira-pira prahara. Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal, napa? Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal. Ternyata Nabi selamat seperti sedia kala iki saliman minal ahwal. Rojaat mau kembali sapa Halimah di iklan gawa Nabi masruratan khali senang banget ilal atlali maring rumah maring perumahan. Sumakos sot mongko nuli nyritakno sapa Halimah khabaru ing critane Nabi ala ba'dil kuhani yang atas sebagian pira-pira dukun. Ya seperti ngaji kemarin kata kahin dulu itu sifat madhin apa? Dulu kahin itu sifat pujian. Karena dukun dulu itu orisinal apa? Orisinal. Baru setelah diutusnya Nabi niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit sudah tertutup. Wa a'adat lan baleni sapa Halimah alaihi ngatse badil kuhan ma ing perkara tamat kang sempurna apa ma min amri saing urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara tanah kang ana apa ma. Hanya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko ngucap lagu mana Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saulang lagi ya kahin di sini masih sifat positif, Pak. Masih sifat positif ya. Yap nazam zaman. Dukun ini nyelok Kanjeng Nabi ku yap nazam zaman anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, nggih lahirnya di mana? Mekah dekat Ka'bah. Kalau manggil apa yap nazam zaman anake apa? Zamzam wal maqam lan anake maqam Ibrahim warukni lan rukun manen ruknul bait gini ku makom rukun ku blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad apa nggih blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad wong adare napa rukun wal baitul haram lan anake baitul haram afil yaqodoti ana ta ing dalem melek roaita ningali sira hada ing kejadian amfil manami utawa ing dalem turu kamu ngalami di bredel di operasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur. Pakola mongko matur sapa Kanjeng Nabi, Nabi kecil ya tentu ini sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam balik demi kehormatane Allah sing Maha al malikil alam. Syahadtu nyekseni sapa ingsun ing para malaikat asukseni kifahan lan langsung. La asyukku kifahan mana apa langsung. La asyukku ora mamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah. Wala udom lan ora gamang sapa ingsun, ora mamang sapa ingsun, ora bereng mangan udom. Itu hasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga? Jawab Nabi seperti syahadtuhum kifahal la syukku fi dzalika wala udom. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Pas awan wedhus pas tenggalan pas tempat terbuka. Faqala maka matur lagu mereka Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau, saya ulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir seneng sira ayyuhal ghulam hecah cilik. Nak pancen kenyekseni iku langsung absyir ayyuhal ghulam he bocah kowe sing seneng. Fa anta mongko te sira sahibul alami wong kang duweni genderane kenabian. Wa nubuwatu ka te kenabian sira lil anbiya maring pira-pira nabi kufrun minangka gembok atau kunci wa khitamun lan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci. Maknanya tutup. Jenenge kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira yan siyu bakal tumurun sapa Jibril.
Nah, itu nunjukno nak dukun dhisik orisinil, bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan dia alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun niku tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Seribet. Terus riyen kata dukun itu orisinil napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit, sehingga dukun dulu itu orisinil. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali, sehingga nasa iki dukun ngerti alam gaib itu bohong, no? Wonten nate tiang bodoni dukun yang ngandel. Pak dukun, kalau kehilangan duit 10 juta, jadi dukun, wah si nyolong ratuh. Barang besar jawab ngono kan adu-adu dari si nyolong. Jari sing camong, saya kon dukun audit 10 juta atau duwe kok kecolong Pak. Nah, takane dene butuh nek ana ngomong dijawab apa? Biasa lek ngomong rono. Pak dukun, alpat kula ilang. Wah dijawab. Wah iku sing nyolong ngene-ngene. Total Pak eran duwe kok apa? Alpat. Biasa lek ora berarti dolane dukun terus muni alpatmu ilang. Mau tetep aja dijawab apa? Dijawab. Pak kula pengen dibojo ayu tetep kayak wiridan. Padahal dukune bojone ya elek. Oh, lucu kan. Takon nomor ya dijawab. Lah misalnya nomor iku tenan nek ditomboki dhewe. Lah apa dikekno wong dia apa? Gedhe. Wis ora masuk akal kabeh. Dukune ora kira. Ngono sing percaya ya akeh. Samit tapi tenan. Tapi dukun dan konteks Nabi ini benten karena sebelum ada langit ditutup, sehingga dukun ini bisa cerita. Kalau yang kamu saksikan itu benar, maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi. Dan kamu nanti akan ketemu Jibril. Makanya saya bilang ya, kahin itu ada era di mana dia positif. Yaitu qabla bi'tsati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum bi'tsah, akses itu masih ada. Akses itu masih ada. Tapi setelah Rasulullah, dukun itu fayati bimi'ati kasbah. Bohong 100 kali. Paham geleng-geleng ya, jadi saya kira rasa dukun, rasa dukun anak-anak. Mung dukun yo pinter mencitrakan diri, ora tau adus, suripe ngisor kali, macem, terus jalannya reto diakses. Dukun parfuman dasinan, serang andel, orang andel. Jadi ini oke ya adus, rambutnya gondrong, sudah jaga iman. Nah, misalnya dukun terus dasinan, terus aman WA, kan dia mau orang andel, Nak rokok ngelinting terus ning isor apa kali terus rono nek iso diakses. Enggak semua orang bisa ke sana. Harus lewat jalan setapak. Ke sana kan sakal. Model pencitraan gaya-gayaan itu gaya-gayaan. Saya ono sekarang kita ngerti bahwa tadri nafsu ma taksibu. Semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi zaman Nabi Rian banyak ngerti karena tadi dukun itu ngerti berita langit. Di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini. Maka dukun ya tahu, Bukhairo ya tahu, Nasturo juga tahu, semuanya tahu. Oke, hasil itu benten ya. Mungkin kahin berikut jelas dukun kok menyapa absyir ayyuhal hulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwwatuka lil anbiya'i kufru wa khitam alayka yanzilu Jibril. Kan detail banget. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Yukhatibu dawi ka ing sira sapa al jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dihitopi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dihitopi Allah langsung. Oh, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Di sana lagi ini gue ribet. Ya, tapi orang usah aku anti nemen-nemen. Jangan pengiran bagi rezeki. Orang sing lewat bodoh ini lewat macam-macam. Ya, kadang kan ono wong fakir itu modus. Kalau wong ngemis itu mesti fakir apa modus? Modus. Ada ana wong gelo ngono, mergo pengemis ning daerah iku ana sing bojone loro telu, sing ngekeki bojone sitok, pengemis bojone loro telu. Itu banyak survei. Ana nek didelok pengemis dioperasi duwe 40 juta, sing ngekeki mos 10.000. Kata mboten. Ada ruwet teman akhir ruwet. Santri ruwet umur wong liya. Wa ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil eling-eling dadi kahin tadi ngendikan dia dan kamu nanti di pelataran suci akan didhawuhi Allah langsung bahasa Arab napa wa ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil
Berarti ini bertawacana awas kena moco cek total gratis gak paham. Mau moco itu bertawacana itu kudune senengin Nabi tambah. Semua cewek gue nangis kok paham. Boleh kelilipan, no. Ya benar bertak terang no ira paham kebangetan, no. Waman ti sapa da ya rupane man Allah di rupane wong yang suruh kang iso gebak sapa ladi. Gebak maknane bisa meliput secara detail. Maing perkara gebak apa meliput secara detail. Ki kuna nak manani gebak. Maing perkara haweta kang mengko panjenengan natap diri saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang nggak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, nak diguyu wong dadi seneng. Nak wong mbok guyu kan wedi. Wes kuning gigine ora tertib. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa yo. Jadi males to. Terus kaya ana unsur taring, wis lele wis aneh. Kaya kowe lho wong mbok guyu wis wedi kan. Wis ana unsur taringe, ana lombok, ana ora tau sikatane. Bar rokok antang itu wis ribet to. Nah kalau Nabi itu giginya itu detail indah sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu fakaan nama yajinuna min kalamihi ahla samar seakan-akan dapat mutiara terbaik. Wa idza takallama faka'anat durra yasqutu min dalikal kalam itu indah sekali. Makanya banyak orang enggak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan bodoh ni. Ora raine wis gak rai bodoh. Lain apa kowe wis maca khusuk wis bebo anteng. Wong mesti wah beludas ya. Banyak misteri kok. Oh, ini wis khusuk karena ya memang pembohong betul menggayane tok. Lagi khusuk ya modus oh. Terus ropopo gak paham astagfirullah. Ropopo gawok masyaallah. Ada ra jelas maksudnya piye ora jelas. Kuduwe pencitraan nak ndekne ku eling pangeran. Nyeling pengiran dhewe anak ya kena ledul ndak kondo nyeling wae ora usah ribet no. Ora usah ribet. Ya nek eling tenan ora. Husnudzon niku haram apa wajib tapi suudzon niku haram tapi kok nak ra suudzon niku ya koyo goblok. Ribet zaman akhir apa ribet. Lawaan ba'di wasi makna kalan saking nyifati sebagian makna jenengan yak suruh dadi pepeko iku ora detail apa lisanul matihi lisane wong sing muji al mutili kang dawa-dawa. Maksudnya untuk mensifati sebagian dari arti jenengan saja orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai. Apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat sakhoknya Nabi. Itu enggak bisa. Nabi itu saking dermawannya, andaikan hanya punya 2 baju diminta 1 dikasihkan. Bahkan surga yang begitu susah didapat kita, Nabi dengan segala kelebihannya, syafaatnya diberikan ke kita. Sampai ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mana ada terima dunia, swarga itu Nabi memohon supaya umat Israel jelas-jelas ini mlebu swarga. Wong kok lomane ngono, wong kok lomane. Ya, kamu mensifati syafaatnya Nabi saja itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjeng Nabi. Enggak itu bagian kecil kan syafaat itu masih ada kelebihan Nabi. Tentu kelebihan terbesar adalah satu-satunya Nabi yang nanti mukhotobah munajat kalian Allah langsung. Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Sayyidul Awalin. Wow. Kamu menyifati sisi syafaat saja itu tidak akan selesai. Begini apa wa anfa di wasi maknaka yaqsuru lisanul matihil mudin. Bahkan nyifati rambutnya Nabi satu saja tidak akan selesai. Khalid bin Walid itu sampai tangguh di medan perang termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina. Itu karena di peginya ada sya'aratu Rasulillah, ada apa? Sya'aratu Rasulillah, ada sisa-sisa rambutnya Rasulullah. Ketika beliau mau kabundut, lalah kedune itu hilang. Kedu sing ono apa? Sya'aratu Rasulillah, ada rambutnya Rasulullah itu. Turki meletene ngono, Turki orang meletene Eropa. Itu sing didol ya museum nenggone Hagia Sophia. Mereka apa? Di situ orang bisa melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya orang ke sana itu mau menjual rambutnya Nabi itu berapa miliar yang didapatkan Turki karena menjual rambutnya Nabi yang didelok. Ya salah rambutnya. Paham? Neng tukang potong berdobong yakin. Tapi berarti potong terus apa? Tumane demlaku. Itu saya sekarang Turki orang ke Turki itu nyari apa coba? Ingin melihat museum dan itu benar. Jadi rambutnya Nabi sekabundut itu bisa mendatangkan rezeki.
Kowe wis Sunan Bonang ya kalah. Kowe urip boleh mangan bingung. Sunan Bonang wis kabundut rezekine wong akeh. Wong dorono mulai satpam sampai tukang parkir. Ya sing mati wae iso ngerdekani. Kowe urip ora mesti ngerdekani. Dadi wis wah ribet. Medina itu nganti sugih ngono barokahnya di situ ada Rasulullah. Jadi satu fisik yang ketika masih sugeng atau ketika sudah sugeng di alam barzakh masih menarik seperti itu. Nah itu melihat sisi berkahnya Nabi dari sisi rambutnya saja tidak akan selesai. Ketika Sya'arat itu dipakai Khalid bin Walid, beliau dapat barokahnya itu bisa menaklukkan Romawi di Palestina. Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bisa menghindari mikhnatil Quran. Ketika era Khalifah Ma'mun, ketika disimpan di Hagia Sophia, bisa mendatangkan turis ribuan mungkin jutaan dan menjadikan apa? Mana itu negara mana itu? Spanyol ya. Spanyol itu kaya, Turki itu kaya. Ya sebenarnya rambut temu nasib pipi ya udah takut. Paling rambut temu malah protes be pangeran. Junub lali urung adus potong. Ya junub lali urung adus potong. Terus rambutnya protes. Nek hati-hati ini kok paling nasib pemu berhadapan be rambut temu sedih. Jadi rambut yang terputus ketika junub belum mandi nanti itu menuntut wonge. Muka-muka pengalaman ini. Jadi masar mau geger keritingnya dia. Saya elek kelakuannya elek. Aku melok kue tekan junub mbok ketok orang mbok jusi. Ribet kan loh. Untungmu ya bodoh, coplok sedurunge sedih ribet. Nah kanjeng Nabi itu tidak seperti itu semua. Orang nyifati satu sisinya saja. Itu suruh lisanul matihil mutil. Apapun kita ingin muji Nabi tetap kurang kesampaian. Yang suruh itu tidak mana tidak kesampaian. Ya tapi apapun itu ya malah yudroku kulluh, la yudroku kulluh. Bukan berarti kalau tidak bisa ideal terus tidak muji kanjeng Nabi ya sebisa kita tetap muji kanjeng Nabi meskipun tentu tidak akan ila darujatil kuswa ke derajat terbaik. Nah daripada muji salah kita muji anut para ulama sing muji. Kemuji dewe kan potensi salah. Mungkin karena kegoblokan kita, karena khazanah kita, karena nafsu kita. Pujian kita ini kan potensi salah. Nah, daripada potensi salah, mujilah Nabi dengan cara yang dilakukan para ulama. Di antaranya pujian lewat tiba, berjanji itu kan pujian-pujian yang sudah disahkan oleh ulama. Lewat simtur duror itu kan pujian-pujian yang disahkan para ulama. Daripada memuji dewe, jebule kanjeng Nabi kaget. Orang ngono kan ribet kan. Jebule mujimu kukli. Keliru. Misalnya kayak muji ini, Nabi itu uang Mekah. Jadi yo tangganya Abu Jahal lu, ya bener tenan. Tapi orang ngono tuh butak goblok. Orang ngono carane muji orang ngono. Justru tangganya Abu Jahal itu sifat kelebihan karena orang hebat itu diukur musuhnya hebat. Paham ya? Misalnya Pak Karno itu hebat karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT ngenyak orang. Kira-kira kalimat seperti ini. Ngenyak orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat. Justru Abu Jahal hebat bicara Nabi Muhammad sangat hebat. Mergo musuhe. Gak oleh Nabi kok timo di musuh tukang RT, kota RW kan gak keren, no? Malah musuhnya Nabi presiden Mekah, Abu Sufyan, presiden Romawi, presiden Persis. Ini orang musuh, wah Nabi Muhammad itu hebat, tahu ngalahno satpam itu cerita itu piye, bocah orang tahu ngaji, paham ya? Jadi Nabi, kayak Nabi Musa, musuhnya gak tanggung-tanggung Fir'aun, orang yang mengaku sebagai pangeran. Misalnya Nabi Musa, musuh sopo, maling pitik, ya apa betul, kabeh ono. Jadi muji Nabi itu justru Nabi ditambah Abu Jahal itu keren, apa? Keren, mereka musuhan ambek, apa tangganan ambek musuh, orang geruang kuat tangganan ambek. Musuh besar loh. Lan nak muji Nabi ku ngaji, ojo mbok gawe dhewe rusak konstruksine. Rusak. Paham apa? Konstruksine rusak. Wah Nabi nak salat ku suwengi ngene-ngene. Sing muji ben ulama. Saking syukure Nabi mbek pangeran. Paham ya? Muji kowe kan ribet loh. Ribet. Sama bersolat suami omah ribet. Muji ojo kowe lah sanut ya napa? Anut. Dadi muji anut ya muji anut karena kita tidak akan sealim para ulama ya. Aku jeeling nak ijazah bapak sing diulang-ulang
Kalau niat kok nialite Abdul Qadir Jilani, Mbah Mun ijazahkan ya gitu, Ki Hamid Pasuruan ijazahkan gitu. Karena cara kita berperilaku tidak mesti sehebat para ulama dulu. Kalau niat kados niate Abdul Qadir, kados niate Abdul Hasan Asyadili. Ini bukan dalam rangka kita taklid buta, ndak. Kita ini cara pandang kita terbatas. Maka memilih anut daripada berijtihad sendiri. Paham ya? Sehingga Sayyidah Aisyah yang pinternya kayak gitu, nak jaluk pangeran rawanin rangno. Tapi beliau kalau jaluk ini, ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad. Dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu Muhammad berlindung dari sesuatu itu. Karena kalau nerangkan, itu bisa saja doa itu tidak pas. Nah, doa itu tidak pas, karena hasil kreasi sendiri. Paham ya? Misalnya gitu, ya Allah, kalau aku pengen jadi wong alim, sih manfaati wong akeh. Uang dimanfaati kowe ora mesti ikhlas. Krite mirung puasa, uang kan ora siap jadi murid. Jadi nek Allah nuruti donganem itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena Allah harus mengkiaikan orang itu gak jelas. Paham ya? Tugale ngene, ya Allah kalau pengen sugih rumah yatim 1000, nek Allah kepengin nyembadani dongam harus membunuh orang 1000 biar ada yatim 1000. Ribet kan? Paham ya? Jadi nak dongo itu ojo detail. Apa? Ojo detail. Potensi salah. Apa? Potensi salah. Aku menandung ya Allah kalau pengen jadi mubalek terkenal. Nah Allah nuruti itu berarti gawe panitia se, tarian se, nota panggung panitia tukaran se. Demi nuruti dongo ora jelas ini. Ora usah donga ngono. Lane donga-donga sing resiko ora usah, nggih. Donga sing umum-umum ae suara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sing diwer ro. Terus wong ning ngerti tok hasanah, wong ora pada ayu wis hasanah iku berarti maksudnya ya terus ribet ditompo wae no. Tompo wae. Ya, jadi Sayyidah Aisyah saja, seorang lagi ya. Sayyidah Aisyah saja nggak berani cara berdoa, nggak berani menentukan cara doa. Tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'izu bika ma sta'adha minhu habibuka Muhammad. Soalnya kira-kira maknanya saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad, dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya gue mendingin, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan enggak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue minta sugih, ternyata halaku fil hina. Semata rusak nak sugih. Banyak kan orang yang punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Kenapa enggak pernah tahu? Saya daripada ngono, resiko ngono, ijazah guru-guru kita duwe niat kaya niate para wali, paham ya? Kaya saiki ngelem nabi yo ngelem sing kaya para wali ngelem Kanjeng Nabi. Aja ngelem karepmu dhewe. Iku mau misale wah nabi tangganan Abu Jahal yo keliru. Justru nabi tangganan Abu Jahal itu sifat amat khin, karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh nabi di musuh ketua RT maling ayam, enggak boleh. Harus presiden apa? Presiden zaman itu loh, presiden zaman jahiliyah. Musa, musuhnya apa? Fir'aun, seru. Nabi Hud, musuhnya kaum Ad. Kuat, orang-orang kuat. Waktu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi, terima uang yang angkat. Waktu cilik orang kuat. Kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud, itu uang yang kuat. Angkat waktu kuat. Musuhnya Nabi Soleh, Iromadatil Aimat, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samud alladziina jabu sakhra bil waqt. Dadi musuhe Nabi Saleh iku wong-wong sing koyo raksasa, watu gumudi dikro gak kuat. Terus kowe misale kiyaine ta nabine dibretno ndas semua. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Berarti seru. Nah, tapi kowe kan raro, detail-detail gini gak daripada raro detail, nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji, ora usah mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enak kira potensi mesti salah. Potensi bahasa halus, nopo? Bahasa halus sih tak berhalus kita ora sak. Lo sangi sorenya potensi, apa mesti salah. Nah, potensi salah cek apa ya? Mesti salah.
Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, api-api manusa apane kholqon bentuk fisike, wa khuluqon dan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa fisike, kono namane kejadiane, wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong, mboten mungkin. Terus Nabi elek pesek, mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya.